Kisah ini dimulai dari sebuah kota bernama Gaza di Palestina, tempat seorang bayi laki-laki lahir dengan takdir besar di pundaknya. Namanya Muhammad bin Idris, atau yang kelak kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Namun, takdir membawanya ke jalan yang tak mudah. Ayahnya wafat saat ia masih kecil, menjadikannya seorang yatim. Sang ibu, dengan penuh cinta dan keyakinan, membawanya pindah ke Mekkah, tanah asal leluhurnya, berharap agar putranya tumbuh dalam lingkungan yang mulia dan dekat dengan Ka'bah. Di kota suci inilah, kecerdasan luar biasa Imam Syafi'i mulai bersinar terang. Di saat anak-anak lain sibuk bermain, pikirannya disibukkan dengan ayat-ayat suci. Dengan izin Allah, pada usia 7 tahun yang sangat belia, seluruh isi Al-Quran telah terhafal sempurna di dalam hatinya. Kecintaannya pada ilmu tak berhenti di situ. Setiap ada majelis ilmu, ia akan duduk menyimak dengan saksama, bahkan menggunakan tulang sebagai media tulis, karena tak mampu membeli kertas. Kegigihannya ini menjadi buah bibir, menandakan lahirnya seorang bintang di langit keilmuan Islam. Hasratnya untuk menimba ilmu membawanya melakukan perjalanan intelektual yang legendaris. Tujuan utamanya adalah Madinah, kota Nabi, untuk berguru langsung kepada ulama besar saat itu, Imam Malik bin Anas. Sebelum berangkat, ia telah menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta, karya agung Imam Malik. Setibanya di sana, Imam Malik sempat meragukan bocah kurus di hadapannya. Namun, keraguan itu sirna seketika saat Imam Syafi'i mulai membacakan Al-Muwatta dari hafalannya dengan fasih dan tanpa celah. Imam Malik terkesima dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya engkau akan memiliki kedudukan yang agung." Perjalanan ilmunya berlanjut ke Irak, pusat perdebatan intelektual pada masa itu. Di sana, ia bertemu dan berdiskusi dengan para ulama besar dari mazhab Hanafi. Dari perpaduan antara ilmu hadis yang ia kuasai ahli hadis dan ilmu logika ahli raya, sebuah gagasan cemerlang lahir dalam benaknya. Imam Syafi'i mulai merumuskan sebuah metodologi baru untuk memahami hukum Islam, yang kemudian dikenal sebagai usul fikih. Di Baghdad, ia menuliskan karyanya yang monumental, Ar-Risalah, sebuah kitab yang menjadi fondasi bagi ilmu hukum Islam hingga ribuan tahun setelahnya. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i menetap di Mesir, di mana ia menjadi mercusuar ilmu yang sinarnya menerangi seluruh penjuru negeri. Ribuan murid datang dari berbagai wilayah untuk belajar darinya, menjadikannya salah satu ulama paling dihormati dalam sejarah. Meskipun jasadnya telah lama tiada, warisan ilmunya tetap abadi. Kitab-kitabnya terus dikaji, pemikirannya menjadi rujukan, dan namanya senantiasa disebut dengan penuh hormat. Imam Syafi'i tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga sebuah teladan tentang bagaimana kecintaan pada pengetahuan dapat mengubah seorang anak yatim menjadi pilar peradaban.